Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D bersama saya Ganiato Fauzia dan ada teman saya Yoel, Anissa Indah, Azril, Zikri, dan Reza. Kami akan menjelaskan mengenai kemacetan. Apa sih kemacetan itu? Kemacetan adalah turunnya tingkat kelancaran lalu lintas dan sangat mempengaruhi pengguna jalan, baik pengguna jalan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Tentu hal ini sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan serta dapat menambah waktu pengguna jalan dalam perjalanan tersebut. Apa sih penyebab kemacetan? Nah, penyebab kemacetan ini dapat disebabkan oleh terjadi kecelakaan, di mana menjadi gangguan kelancaran lantaran masyarakat yang berhenti guna melihat kejadian kecelakaan atau karena kendaraan yang terlibat kecelakaan belum disingkirkan dari jalur lalu lintas yang mengakibatkan area sekitar menjadi macet total. Yang kedua, sedang dilakukannya perbaikan jalan. Yang ketiga, terjadi arus lalu lintas yang melewati jalan hingga melampaui kapasitas jalan itu sendiri. Yang keempat, adanya rumah-rumah kumuh atau bangunan liar. Yang kelima, terjadi bagian jalan tertentu yang longsor. Yang keenam, terjadi bencana yang tak terduga seperti banjir, sehingga mampu memperlambat laju kendaraan. Yang ketujuh, adanya kendaraan yang sedang keluar masuk atau putar balik. Yang kedelapan, kemacetan lalu lintas di perlintasan sebidang atau akibat ada kereta api yang sedang melintas sementara. Adapun penyebab kemacetan lalu lintas lainnya, seperti adanya mobil yang parkir di badan jalan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas dan parkir menjadi problem krusial yang tak tertuntaskan. Yang kedua, terjadi konflik antara kendaraan arah lurus dengan kendaraan arah belok juga dapat mengakibatkan terjadi kemacetan. Yang ketiga, banyak pengguna jalan yang belum tertib mematuhi peraturan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas yang dapat menyebabkan kemacetan. Lalu yang terakhir, kurangnya jumlah petugas lalu lintas dalam mengatasi atau mengatur jalannya lalu lintas terutama di jalan-jalan yang rawan macet. Itu adalah beberapa faktor penyebab dari kemacetan. Kemacetan akan mempengaruhi setiap perjalanan dan hal itu tentu akan mempengaruhi pergerakan manusia. Kendaraan yang melaju pada lalu lintas normal yang tidak terjebak pada sebuah kemacetan biasanya akan memakai bahan bakar minyak sesuai dengan efisiensi mesin kendaraan. Dan kendaraan yang terjebak pada sebuah kemacetan tentu akan memakai dan menghabiskan bahan bakar minyak di luar dari efisiensi mesin kendaraan tersebut. Hal itu akan menyebabkan kerugian dari segi materi, di mana hilangnya bahan bakar minyak secara begitu saja. Selain kerugian materi tersebut, kemacetan juga menyebabkan kerugian tenaga dan waktu kepada para pengguna jalan. Ada beberapa dampak negatif lainnya yang akan dijelaskan dan dibacakan oleh rekan saya. Kemacetan lalu lintas dapat menimbulkan dampak-dampak negatif, antara lain, yang pertama ada kerugian waktu karena kecepatan kendaraan yang rendah. Kemudian ada pemborosan energi. Nah, yang ketiga ada peningkatan polusi udara karena pada kecepatan rendah konsumsi energi menjadi lebih tinggi karena mesin tidak beroperasi secara optimal. Yang keempat ada stres dan kelelahan karena menunggu yang lama di dalam kendaraan. Lalu yang terakhir ada mengganggu kelancaran kendaraan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya. Solusi kemacetan lalu lintas. Upaya yang dilakukan yang pertama yaitu menaikkan biaya parkir mobil sehingga masyarakat menjadi berpikir ulang untuk membawa kendaraan pribadinya dan lebih memilih angkutan umum. Yang kedua, pembatasan jalan kepemilikan kendaraan pada satu keluarga, atau membolehi memiliki mobil apabila benar-benar membutuhkan. Yang ketiga, mengoptimalkan angkutan Transjakarta dengan jalur busway. Yang keempat, upaya itu mengoptimalkan rambu-rambu lalu lintas dan kinerja polisi yang melayani masyarakat sehingga tercipta kelancaran di jalan raya. Yang kelima, membuat sistem transportasi bawah tanah berupa terowongan untuk jalur kereta api atau bus.
Yang keenam, adanya upaya pembatasan kendaraan bermotor di beberapa ruas jalan tertentu. Ketujuh, pemanfaatan teknologi pemantauan jalan raya secara real time. Yang kedelapan, melakukan pelebaran jalan, menambah lajur lalu lintas jika memungkinkan. Kesembilan, melakukan pengubahan sirkulasi lalu lintas menjadi jalan satu arah. Yang kesepuluh, upaya peningkatan kapasitas jalan dengan memisahkan jenis kendaraan berdasarkan dimensi atau kecepatannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.